sebelah kiri kanan Bapak sangat mengasihi. Saudara, 2 minggu kita terus belajar tentang betapa pentingnya manusia roh. Katakan sebelah kiri kanan, betapa pentingnya kamu adalah posisi dikuasai oleh manusia roh. 1, 2, 3. Lebih kuat lagi. Ya. Coba buka dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kenapa kita sangat amat perlu dikuasai oleh manusia roh? Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14 demikian sabda Bapa, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Apa maksud daripada ayat ini? Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal daripada Bapa. Apa yang berasal daripada Bapa? Coba Anda lihat. Beribadah, berdoa, kemudian menaklukkan daging, tidak menuruti hawa nafsu. Itu semua berasal daripada Bapa kita. Setuju? Katakan amin. Tetapi manusia duniawi atau manusia yang hidup tidak sesuai sabda Bapa, tidak sesuai kehendak Allah, dia tidak akan pernah bisa mengerti. Kasih tahu sebelah kiri kanan, dia akan menolak. Dia bilang, pasti bilang, buat apa ibadah? Yang penting beta pergi hari Minggu sudah cukup. Buat apa beta berdoa? Toh Tuhan sangat mengerti dan beta pun hidup. Coba Anda lihat diri Anda. Kalau Anda tidak dikuasai oleh manusia roh, pasti pemikiran kita hal-hal yang berasal daripada Bapa itu tidak menjadi suatu prioritas. Itu hanya cuma sesuatu yang ya karena beta terlahir dalam keluarga Kristen, karena saya sudah ada dalam kehidupan pelayanan, ya sudah begitu sudah. Ya saya ikut-ikut saja. Coba lihat sebelah kiri kanan, tidak sesimpel itu. Satu lagi. Ya, karena kita semua ini orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis Anda harus sampai pada titik apa teman? Yaitu hidup dikuasai oleh manusia roh kamu. Percuma Anda ke gereja, percuma Anda datang ke persekutuan, tetapi keinginan daging kamu lebih kuat daripada manusia roh kamu. Percuma toh? Percuma Anda berkata saya sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi hati masih menyimpan dendam, mulut masih menjelekkan orang, pikiran masih kotor, tangan suka melakukan hal yang tidak benar, kaki melangkah ke tempat yang tidak benar. Habis itu hari Minggu pelayanan, Senin pelayanan, besok pelayanan, habis itu berdoa supaya orang tahu ada anak Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri kanan, kau fasik, kau munafik. 1, 2, 3. Omong kuat. Orang fasik artinya apa? Orang yang tahu yang benar tetapi tidak mau hidup di jalan yang benar. Sekali lagi, fasik artinya apa? Orang yang tahu yang benar tetapi tidak mau hidup di jalan yang benar. Dia tahu maki itu dosa tapi dia tetap maki. Dia tahu berpikir negatif itu dosa tetapi dia tetap berpikir. Dia tahu menjelekkan orang itu dosa tetapi dia tetap. Dia tahu mendendam itu dosa tetapi dia tetap. Coba lihat sebelah kiri kan, tobat. Dia tahu jengkel dengan orang tua, marah dengan orang tua itu dosa, tapi dia main marah terus dengan orang tua, dia main kecewa terus dengan orang tua. Coba lihat sebelah kiri kan, lu tidak tahu orang tua kecewa dengan lu itu kayak apa. Jadi jangan pernah berpikir hanya lu sendiri yang kecewa sama orang tua juga sama. Kenapa dengan Anda pun tingkat ke setan, suruh apa bikin apa coba. Belum jadi orang tua atau nanti baru rasa bagaimana sakit hatinya orang tua ketika anak disuruh dan dia melawan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jadilah manusia yang dikuasai oleh roh Tuhan. 1, 2, 3. Ya, jangan dikuasai oleh manusia duniawi. Kenapa tidak boleh kamu dikuasai oleh manusia duniawi? Di dalam 1 Yohanes bilang apa? Sebab dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi kalau manusia duniawi berarti manusia yang sedang lenyap dengan segala keinginan duniawinya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Anda sedang lenyap dengan itu. Makanya beberapa minggu ini Anda terus dibawa oleh Bapak kita untuk apa? Untuk kita mengerti betapa pentingnya kita memiliki manusia roh kita ini bangkit dan menguasai hidup kita. Supaya apa yang kita kerjakan di muka bumi
kamu mengikuti Tuhan, kamu ke gerejamu masing-masing, ke persekutuan di sini, kamu bahkan mungkin ambil sebuah pelayanan di tempat pelayanan Anda masing-masing, Anda harus mengerti bahwa ini bukannya sekedar pelayanan biasa, tetapi itu harus terlahir karena manusia roh saya telah bangkit. Ada amin? Karena standarnya Bapak, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi standarnya roh itu menyala-nyala baru melayani Tuhan. Selama Anda tidak punya roh yang menyala-nyala, artinya hidup, tetapi Anda melayani Tuhan, Anda mengikuti Tuhan, Anda percaya kepada Dia yang kudus dan yang benar, itu semua yang disebut dengan Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang bersuruh memanggil nama Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak-Ku. Tuhan, tidakkah engkau tahu aku berbuat mujizat demi namamu? Tuhan, tidakkah engkau tahu kami mengusir setan demi namamu? Tuhan, tidak engkau tahu kami bernubuat atau berkhotbah demi namamu? Pada hari yang terakhir kata Tuhan, Dia bilang apa? Aku akan berterus terang bahwa aku tidak pernah mengenal engkau, hai sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang melayani Dia tanpa dikuasai oleh manusia roh, maka itu disebut apa? Pembuat. Kasih tahu sebelah kiri kanan, jangan sampai kamu punya predikat itu bukan anak-anak Allah, tetapi pembuat kejahatan di mata Tuhan. 1, 2, 3. Iya toh? Karena semua orang berpikir ketika dia jadi Kristen, dia sudah jadi anak Allah. Dia sudah jadi anak Tuhan. Dia sudah jadi hamba Tuhan. Kakak, prosesnya itu panjang. Tidak bisa serta-merta Anda percaya Tuhan Yesus langsung. Anda semua di sini kan percaya karena apa? Karena terlahir dalam keluarga Kristen. Bukan karena Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, otomatis manusia roh kamu itu hidup. Otomatis di dalam hidup kamu tidak dikuasai oleh yang disebut dengan manusia duniawi. Otomatis semua yang rohani yang kamu cintai, yang kamu kejar, seperti Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semua yang benar. Itu yang dikejar. Karena manusia roh mengejar semua yang dari roh. Setuju, katakan amin. Hanya manusia duniawi yang mengejar hal-hal yang dari dunia. 1, 2, 3. Manusia mengejar yang dari roh. Manusia dunia mengejar hal-hal yang duniawi. Makanya ketika kamu melayani Bapa kita, ketika kamu ada percaya kepada Tuhan Yesus, Anda harus memastikan bahwa Anda ini mencintai yang mana. Mencintai hal yang rohani atau mencintai hal-hal yang duniawi. Mencintai hal dunia itu dengan mata kamu, dengan telinga kamu, dengan mulut kamu, dengan hati kamu, dengan tangan kamu, dengan kaki kamu. Mata harus melihat yang benar, telinga harus mendengar yang benar, mulut harus memperkatakan yang benar, hati harus menyimpan semua yang benar, kaki berjalan di jalan yang benar, tangan melakukan semua yang benar. Itu yang disebut dengan manusia roh kamu hidup. Supaya kita punya pelayanan, kita punya hidup dalam kekristenan itu tidak ada yang sia-sia. Biarlah rohmu menyala-nyala, supaya kamu bisa melayani Bapa kamu. Tanpa manusia roh kamu hidup, kamu pelayanan hanya cuma sebagai satu rutinitas agamawi. Makanya value, nilai di dalam diri kamu tidak ada. Keluar dari sebuah pelayanan, keluar dari dalam kehidupan ibadah, keluar dalam sebuah komunitas rohani, tetap hidupmu itu penuh dengan kemunafikan. Hidupmu penuh dengan kefasikan. Hidupmu penuh dengan ketidakbenaran. Buat apa? Lebih dunia satu kali. Makanya Alkitab bilang apa? Jangan engkau panas, jangan engkau dingin. Atau suam-suam kuku. Jadi Anda harus benar-benar memastikan manusia roh Anda itu hidup. Salah satu cirinya Anda mencintai yang mana dalam perjalanan iman Anda. Kalau Anda di satu sisi mencintai Tuhan, tetapi di sisi yang lain juga berjalan bersama-sama mencintai dunia ini, kasih tahu sebelah kiri kamu, maka engkau akan mencintai dunia lebih daripada Tuhan. Iyalah. Tidak ada orang bilang, nih saya cinta Tuhan tapi saya juga cinta dunia. Tidak ada orang itu punya Tuhan dua. Dia harus memilih salah satu. Tidak ada dua-duanya ku sayang, dua-duanya ku cinta. Saudara, kamu harus mengerti dan memahami ini. Di dalam kehidupan kekristenan kamu harus tahu, hanya ada satu yang harus kamu cintai dalam hidup kamu. Kamu harus memilih salah satunya. Mau Tuhan atau dunia. Mau Bapa kita atau setan. Amin. Jadi dalam hati Anda mulai pikir, dia mau pilih siapa? Ya coba lihat Anda pun hidup. Masih ke setan? Atau sudah benar-benar mencintai Tuhan? Selama kesukaan Anda adalah semua yang bersifat duniawi, berarti manusia roh kamu sedang mati dan daging kamu yang hidup.
Kembali lagi di 1 Korintus. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Bapa. Karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan. Buat apa berdoa? Buat apa ibadah? Buat apa? Sudah cukup ketong ini begini, sudah cukup. Buat apa pergi harus begini capek? Kan ada orang yang begitu. Buat apa ketong capek-capek pergi tolong orang ke fik? Buat apa ketong capek pergi berdoa? Buat apa kami persetan dan dong? Anda bisa bayangkan. Ada orang begitu? Ada. Anda lihat 2 minggu lalu betapa pentingnya manusia roh itu. Matius pasal 12 bilang apa? Ketika seseorang itu telah bersih, ya toh, setan itu keluar dari dalam tubuhnya kan, oke? Kemudian si iblis itu lari keluar dari tubuh manusia dan dia pergi mengembara dan dia mencari tempat yang untuk apa? Hidup, tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya kata Alkitab. Kemudian dia bilang apa di situ? Dia kembali ke tempat yang lama. Tempat itu sudah apa? Bersih, tersapu, rapi, tersusun. Tetapi masalahnya tidak ada yang menguasainya, alias kosong. Kamu lihat betapa pentingnya manusia roh kamu. Kamu kelihatannya rohani, kelihatannya pelayanan, kelihatannya kamu beribadah hari Minggu, kelihatannya kamu pokoknya orang rohani deh. Bersih, tersapu, rapi, teratur. Tetapi kamu kosong. Di dalam diri kamu semua manusia roh kamu mati. Manusia roh kamu tidak aktif. Buktinya ketika kamu dapat masalah, kamu stresnya berlipat kali ganda. Kamu mengandalkan diri kamu sendiri. Kamu mencari kalian punya jawaban lewat orang lain. Jadi Anda harus perhatikan ini baik-baik. Supaya manusia roh kamu tuh hidup. Jangan sampai kosong. Kelihatannya bagus sekali, indah. Tapi dalamnya itu nothing, tidak ada apa-apa, kosong. Makanya masalah datang kau stres, masalah datang kau bisa bunuh diri, padahal rajin gereja. Ada orang yang tiba-tiba minum baygon bilang begini, ketoni sonde sangka-sangka, padahal dia baik sekali. Dia tolong orang, baik sekali. Dia pelayanan baik sekali, dia pimpin paduan suara. Kenapa dia minum racun? Kenapa dia mau bunuh diri? Padahal dia terlalu baik ke fik. Coba lihat sebelah kiri, itu menurut elu rapi, tersusun, bersih kelihatannya. Tetapi di dalam dirinya kok kosong. Makanya butuh manusia roh kamu hidup supaya ketika setan yang dikeluarkan dari tubuh kamu itu keluar, dia datang dia, oh ada yang tinggal, pergi deh dia. Dia tidak akan pernah bisa kembali dan menguasai hidup kamu. Ada amin? Penting tidak manusia rohmu hidup? Sangat penting. Kalau tidak, setan yang keluar dari lubuk tubuh keluar, dia pergi, dia datang masih kosong, dia hoka 7 setan lebih jahat lagi. 7 roh lebih jahat itu bukan 7 roh biasa. Tapi 7 pemimpin yang punya anak buah di bawah dia. Jadi masuk itu kenapa 7 kali lipat lebih jahat hidup orang itu. Dulunya cuma memaki. Tetapi memaki itu jadi kenyataan semua. Dia jadi lebih jahat. 7 kali lebih jahat. Coba lihat sebelah kiri kanan. Mau Anda lebih jahat 7 kali lipat dari dulu? Coba lihat. Atau cukup sudah? Nah yang kedua. Kenapa manusia roh kamu itu butuh sekali? Kamu butuh sekali dalam hidup kamu. Matius pasal 24 ayat 13 bilang apa? Supaya kamu bertahan sampai garis akhir. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan apa? Akan selamat. Kenapa? Karena kalau kau baca di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Begitu sukar dan sulitnya masa-masa itu. Gempa di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, kesusahan di mana-mana, kelaparan di mana-mana, peperangan di mana-mana, murtad di mana-mana, orang menyerahkan orang di mana-mana, dibunuh di mana-mana, ketakutan disebarkan di mana-mana, semua terjadi kegelisahan. Dan orang benar itu bisa-bisa meninggalkan Bapa, sangat bisa. Makanya Alkitab bilang apa? Tetapi orang yang bertahan sampai apa? Kesudahannya dia akan apa? Betapa pentingnya manusia roh itu kakak dalam diri kamu tuh hidup. Supaya lu bisa bertahan. Jadi orang yang bisa bertahan itu adalah manusia rohnya hidup. Tanpa manusia roh kamu tidak bisa hidup. Dan bertahan, tidak bisa. Kasih tahu sebelah kiri. Tanpa manusia roh lu tidak bisa bertahan. 1, 2, 3. Tapi orang yang bertahan itu yang selamat. Anda mau rajin hari ini silakan. Anda mau oke kelihatan rohani bagus, baik. Itu tidak ada masalah. Tapi menjadi persoalan lu bertahan enggak?
Bertahan tidak dalam masa-masa sukar dan sulit. Kamu tetap menyembah dia, kamu tetap memeluk dia, kamu tetap bergantung sama dia, kamu tetap berharap sama dia, tidak dalam masa-masa sukar. Atau kamu tinggalkan dia. Semua teruji oleh waktu. Sekarang kamu tidak bisa bilang begini, saya siap kakak. Coba lihat sebelah kiri kanan. Besok langsung lu kena ujian. 1, 2, 3. Jadi kasih tahu sebelah kiri kananmu. Ya katong lihat sesuai dengan waktu. 1, 2, 3. Waktunya akan menguji. 1, 2, 3. Jadi manusia roh penting tidak? Katakan sangat penting. 1, 2, 3. Yang ketiga, manusia roh itu adalah yang kita bahas hari ini. Galatia pasal yang kelima. Manusia roh itulah yang membuat kita bisa menghasilkan buah roh. Jadi buah roh itu bukan sesuatu yang kita ikuti orang. Karena orang itu sabar, katong juga bilang sabar. Karena hamba Tuhan bilang begini, jangan ini harus panjang sabar, katong panjang sabar. Padahal katong sudah punya manusia roh yang hidup. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-berapa? 22 kan? 23 sampai 23 ya. 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang manusia roh menghasilkan buah roh. Manusia daging menghasilkan buah daging. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi tidak bisa Anda dalam satu tubuh yang sama, Anda menghasilkan buah roh, tapi Anda juga menghasilkan buah daging. Tidak bisa. Berarti Anda tidak punya manusia roh, tidak ada. Yang ada itu Anda secara fisik, Anda kelihatannya bisa menguasai diri. Sebenarnya Anda tidak menguasai diri. Anda kelihatannya lemah lembut, padahal sebenarnya sonde. Hanya kelihatannya. Kelihatannya Anda itu panjang sabar, padahal sebenarnya tidak panjang sabar. Kelihatannya Anda itu apa lagi? Sukacita, padahal sebenarnya sonde sukacita. Kelihatannya Anda itu damai sejahtera, padahal sonde murah hati, sonde. Baik kelihatannya, kasih tahu sebelah kiri kanan. Kelihatannya dengan aslinya itu beda. 1, 2, 3. Iya. Ya itu sama kayak Fata Morgana. Supaya lihat Fata Morgana. Kamu jalan di jalan El Tari panas sekali. Kelihatannya seperti ada mata air. Wih. Ada air. Sampai sana ada air tidak? Ya kasih tahu sebelah kiri, kehidupan kita ini banyak Fata Morgana. Kelihatannya rohani, ternyata sebenarnya kelihatannya punya buah roh. Padahal hanya sebagai pengetahuan biasa. Karena pendeta atau hamba Tuhan bilang panjang sabar, harus sabar. Ini hari sabar, besok masalah tidak bisa sabar. Kakak, manusia ini punya batas kak. Tuhan Allah saja punya sabarnya batas. Apalagi saya Kak. Coba lihat sebelah kiri kan. Amin. Hati-hati. Ya. Kadang-kadang bahasa kita tuh membuktikan bahwa manusia roh kita tuh mati. Tanpa kita sadar. Oh mau bepun setan kembali. Lu undang dia susah mau masuk lagi. Lu undang. Jadi kadang-kadang kita sadar atau tidak? Lu ini untung, beta ini sudah bertobat. Kalau beta pun setan yang dulu, kalau beta panggil dia kembali. Pernah tidak ada kata-kata begitu ya? Pernah ya kita sama-sama toh? Ini untung beta ini sudah ikut di jalan yang benar ini. Jadi beta bisa tahan bepun diri. Oh itu bukan berarti kamu sudah dikuasai oleh manusia roh dan punya buah roh. Anda hanya mengikuti sebuah komunitas, sebuah pelayanan, sebuah kehidupan rohani yang diajarkan kamu tentang harus bersabar. Anda mulai sabar. Lihat orang bersabar, Anda juga bersabar. Bukan sesuatu yang hidup dari dalam diri kamu. Kesabaran yang terlahir dari buah roh itu berbeda kakak. Makanya Anda harus betul-betul menghidupkan manusia roh kamu. Supaya buah-buah roh ini hidup di dalam kamu secara alamiah. Bukan sesuatu yang fata morgana. Sesuatu yang kelihatannya. Setuju katakan amin. Bisa nangkap sampai di sini? Iya dong. Makanya mau berbuat tuh kata Yohanes 15 dia bilang apa? Kalau kamu berbuat kamu harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Tidak bisa orang berbuah di buah pisang di pohon mangga. Iya toh? Tidak ada orang bilang pohon mangga kemudian berbuahnya durian dan rambutan. Coba lihat sebelah kiri kananmu, tidak ada.
Iya, kecuali orang mau cangkok silakan cangkok. Tapi tetap dia harus dalam satu akar yang sama. Satu indukan yang sama. Jadi kalau Anda mau berbuah, Anda harus ada dalam satu pohon yang kuat. Satu pohon yang benar-benar sehat. Ada amin? Sekali lagi, manusia roh akan membawa kamu menghasilkan buah roh. Selama manusia roh kamu tidak hidup, apa yang kita buat ini sesuatu yang sebenarnya fata morgana. Selama manusia roh kamu tidak hidup, tidak akan pernah bisa menghasilkan. Coba lihat ayat yang ke-24-25. 23 sudah, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita apa? Sekali lagi baca ayat 24 dan 25. 1, 2, 3. Titik. Sekarang saya tanya, kamu semua percaya Tuhan Yesus enggak? Dan kamu percaya kamu miliknya Tuhan Yesus? Percaya? Cirinya adalah kamu sudah menyalibkan daging kamu. Kan bukan kata saya. Kata Alkitab. Dan semua hamba Tuhan yang kamu pergi ke gereja Anda masih back to Bible. Semua yang tertulis kan orang Protestan kan sola scriptura. Semuanya berlandaskan kitab suci. Jadi kalau Alkitab itu berkata apa, itulah kebenaran atau firman Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri kanan, sola scriptura. 1, 2, 3. Artinya semua berlandaskan kitab suci. Jadi kalau Anda ngaku-ngaku bilang kamu miliknya Tuhan Yesus, tapi kamu belum menyalibkan daging kamu dengan segala hawa nafsumu dan segala keinginanmu, itu pengakuan dari pihaknya kamu, bukan pengakuannya Tuhan Yesus. Kamu hanya ngaku-ngaku, so kenal, SKSD. So kenal? Kalau Tuhan bilang gini, lu siapa? Hai pembuat kejahatan. Bikin malu. Lihat coba ayat yang ke-19 tuh Kak. Yang daging itu, ini saya kasih tahu cepat-cepat saja. Perbuatan daging adalah telah nyata. 1, percabulan. Cabul, pikiran cabul, tingkah laku cabul. Percabulan ini bukannya sekedar seks saja. Percabulan ini bicara tentang kau punya idola siapa selain Tuhan Yesus. Jadi teman-teman harus ingat ya, percabulan itu berbahaya. Kecemaran juga bahaya. Kalau kamu bilang kamu miliknya Tuhan Yesus, kamu masih penuh dengan hawa nafsu, karena. Jadi kalau kita semua di sini yang terakhir, mengaku kita miliknya Tuhan Yesus, tetapi kita masih hidup model begini terus Kak, ayat 20. Masih menyembah berhala. Siapa di sini punya sesuatu yang dia banggakan? Bendaka manusia. Pokoknya dia sudah bisa hidup tanpa ini. Dia sudah bisa hidup tanpa handphone, berhala. Dia sudah bisa hidup tanpa papa mamanya, berhala. Dia sudah bisa hidup tanpa kakaknya, berhala. Adiknya, berhala. Dia sudah bisa hidup kalau tidak ada Blackpink dalam diri sendiri, berhala. Dia sudah bisa hidup kalau dia tidak pernah lihat ini Amnes Kamaleng, berhala. Kepentingan diri sendiri, siapa di sini masih egonya tinggi? Coba angkat tangan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Bagaimana lu punya manusia roh hidup? 1, 2, 3. Oke. Percidraan, roh pemecah. Hati-hati, ayat 21. Cepat. 2, 3, baca sama-sama. Kedengkian, pesta pora dan sebagainya itu Anda isi sendiri. Baca yang terakhir, 2, 3. Terhadap semuanya itu barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan, karena manusia rohnya yang hidup manusia duniawinya atau dagingnya. Jadi ayo, kalau Anda mau benar-benar menjadi milik Tuhan Yesus, matikan daging kamu, matikan hawa nafsu kamu. Kamu pasti akan ada bersama dengan Bapa di pemerintahannya. Amin. Ayo berjuang, tidak ada kata tidak bisa.
Kalau kita hari ini bilang tidak bisa, buat apa ada salib? Buat apa dia berjuang di Golgota? Buat apa dia harus menderita, kena cambuk, kena pukul, dipaku, ngapain? Kalau bukan untuk kita hari ini bisa berjuang sampai pada posisi yang diinginkannya. Amin. Ingat, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Bapa kita. Mari tundukkan kepala.